Selamat pagi teman-teman MSDM kelas E dengan dosen mata pengampu kuliah Dr. Ika Korika Swasti MPD. Kali ini saya Handito sebagai moderator akan menyampaikan dan membimbing acara presentasi kami dengan judul kompensasi. Next. Kelompok 9 berkontakkan saya Muhammad Handito Perwira Negara dengan NPM 2001 20100328 dan Nurwenda Permana Erlusyandi 2001 20100336, lalu Adi Mutia Sianturi 2001 20100357. Next. Pengertian kompensasi. Next. Apa sih itu kompensasi? Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan, dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Next. Kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi secara langsung yang artinya merupakan segala macam imbalan yang berwujud uang, misalnya gaji, tunjangan, THR, bonus, komisi, dan lain-lain. Kompensasi langsung juga lebih mudah untuk dicatat dalam administrasi keuangan perusahaan karena diberikan secara langsung dengan jumlah yang jelas dan tertulis. Sedangkan kompensasi tidak langsung merupakan pemberian keuntungan bagi pekerja di luar gaji atau upah tetap. Kompensasi ini bisa berupa uang atau juga barang, misalnya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan sebagainya. Disebut kompensasi tidak langsung karena manfaat atau hasilnya diperoleh karyawan secara tidak langsung, melainkan dipakai ketika membutuhkan saja, misalnya pada saat sakit, melahirkan, atau juga dana ketika pensiun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan kompensasi. Nah, tujuan kompensasi yaitu untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan di dalam maupun di luar perusahaan. Pemberian kompensasi yang layak bukan saja dapat mempengaruhi kondisi materi para karyawan, tetapi juga menenteramkan batin karyawan untuk bekerja lebih tekun dan mempunyai inisiatif. Sebaliknya, pemberian kompensasi yang tidak layak akan menurunkan gairah kerja sehingga prestasi kerja akan merosot. Oleh karena itu, untuk meningkatkan prestasi kerja, perusahaan harus memberikan kompensasi yang layak kepada para karyawan sesuai dengan kemampuan perusahaan sendiri. Nah, tujuan kompensasi yaitu untuk mendapatkan karyawan yang cakap dan kompeten. Dengan adanya kompensasi yang baik, maka perusahaan tentunya bisa mendapatkan karyawan yang cakap dan kompeten. Kemudian, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Dengan adanya kompensasi yang baik, maka karyawan tentu saja akan bertahan pada perusahaan dan tidak berpindah kepada lain perusahaan. Kemudian, menjamin terciptanya keadilan. Dengan adanya kompensasi yang baik, akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam perusahaan. Kemudian, memberi penghargaan atas perilaku yang diharapkan. Dengan adanya kompensasi yang baik, perusahaan akan memberikan penghargaan kepada karyawan yang dirasa sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Karena perusahaan memberikan kompensasi, tentunya karyawan akan bersikap seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian yaitu mengendalikan biaya. Dengan kompensasi yang baik, akan mengurangi rekrutmen. Hal ini berarti bisa penghematan biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru maupun untuk pekerjaan yang tidak perlu. Mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan adanya kompensasi yang baik, maka karyawan tentu saja akan mematuhi segala peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya kompensasi yang baik, maka akan terjadi perjanjian kerjasama antara karyawan dan juga perusahaan. Kemudian adanya kepuasan kerja dari karyawan terhadap perusahaan karena mereka telah diberi kompensasi. Kemudian ada pengadaan yang efektif, kemudian ada motivasi. Nah, untuk motivasi, tentunya karyawan akan termotivasi oleh kompensasi, sehingga mereka akan termotivasi untuk bekerja lebih giat pada perusahaan. Kemudian ada stabilitas karyawan. Nah, untuk stabilitas karyawan, maka tentunya akan terjadi karyawan yang stabil. Kemudian disiplin. Nah, dengan adanya kompensasi, maka karyawan akan menjadi disiplin terhadap pekerjaannya. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi kompensasi ini ada dua. Yang pertama, faktor internal.
Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kompensasi yang berada di dalam organisasi atau perusahaan yang mempengaruhi jumlah pembayaran gaji atau upah karyawan. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini ada di luar perusahaan, namun dapat mempengaruhi tingkat kompensasi. Nah, untuk faktor internal sendiri, yaitu ada kemampuan untuk membayar. Perusahaan yang lebih mapan atau lebih besar biasanya mampu membayar para karyawannya lebih tinggi dibanding perusahaan yang lebih kecil. Kemudian yang kedua ada strategi bisnis perusahaan. Ketika perusahaan ingin bersaing dengan kompetitornya yang lebih unggul, maka biasanya mereka akan menggaji karyawannya yang memiliki keahlian khusus dengan bayaran yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berjalan mulus tanpa memiliki saingan dengan perusahaan lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada evaluasi pekerjaan dan penilaian kerja. Evaluasi pekerjaan dapat membantu menentukan tingkat kepuasan gaji yang berbeda-beda dari pekerjaan yang berbeda-beda pula. Sedangkan penilaian kinerja dapat membantu para karyawan untuk mendapatkan kompensasi lebih berdasarkan kinerja mereka. Kemudian ada karyan perusahaan itu sendiri. Nah, karyan perusahaan itu sendiri mencakup 3 hal, yaitu yang pertama kinerja. Jika karyawan memiliki kinerja yang baik, maka perusahaan akan memberi kompensasi yang besar atau lebih besar daripada karyawan lain. Kemudian ada penghargaan. Nah, maksud saya ada pengalaman. Karyawan yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun di perusahaan cenderung memperoleh kompensasi yang lebih tinggi dibanding rekan baru yang lain karena pengalaman tersebut. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir yaitu potensi. Nah, perusahaan akan membayar lebih kepada karyawan yang memiliki potensi yang lebih besar daripada karyawan lainnya. Nah, untuk faktor eksternal yaitu ada pasar tenaga kerja. Tingkat kompensasi akan rendah jika jumlah penawaran kerja lebih tinggi dibanding jumlah permintaan kerja. Sebaliknya, jika jumlah penawaran kerja lebih rendah dibanding jumlah permintaan, maka tingkat kompensasinya akan lebih tinggi. Kemudian ada tarif. Besarnya kompensasi yang diberikan perusahaan juga ditentukan oleh tingkat tarif yang berlaku pada industri yang bersangkutan. Tarif ini juga menentukan jumlah kompensasi yang ada pada perusahaan lain yang bergerak dalam industri yang sama. Kemudian ada produktivitas. Jumlah kompensasi akan meningkat jika jumlah produktivitas juga meningkat. Agar dapat meningkatkan jumlah kompensasi, maka pegawai perusahaan perlu meningkatkan produktivitas mereka. Seringkali faktor yang menyebabkan peningkatan produktivitas berada di luar perusahaan atau karyawan itu sendiri, seperti misalnya penggunaan teknologi terbaru, metode baru, atau teknik manajemen yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada biaya hidup. Biaya hidup juga mempengaruhi tingkat kompensasi karyawan. Jika di suatu tempat biaya hidupnya tinggi, maka semakin tinggi pula kompensasinya. Sebaliknya, jika biaya hidup di suatu tempat tersebut rendah, maka kompensasinya juga akan rendah. Nah, kemudian ada serikat pekerja. Jika serikat pekerja kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi yang diperoleh cenderung tinggi. Sebaliknya, jika rendah, maka kompensasinya juga akan lebih rendah. Kemudian ada pemerintah beserta aturan-aturannya. Peraturan yang ada di pemerintah yaitu menjamin kesejahteraan warganya, diantaranya adalah kesejahteraan para karyawan. Agar dapat melindungi para karyawan, agar tidak terjadi ketidakadilan perusahaan, maka pemerintah perlu menetapkan tingkat minimum kompensasi yang perlu diperlukan oleh perusahaan kepada para karyawannya dengan undang-undang dan peraturan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada kondisi perekonomian nasional. Jika kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka kompensasi yang diberikan juga akan maju. Namun jika rendah, maka juga kompensasinya yang diberikan akan merendah. Selanjutnya akan diserahkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya metode pemberian kompensasi. Di dalam metode pemberian kompensasi terdapat 2 metode pemberian, yaitu pertama, metode tunggal, yaitu suatu metode yang di dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Tingkat golongan dan gaji seseorang hanya ditetapkan atas ijazah terakhir yang dijadikan standarnya. Yang kedua, metode jamak, yaitu suatu metode yang di dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besar gaji pokok seseorang. Yang berikutnya, metode manapun yang dipergunakan hendaknya dapat memberikan kepuasan dan keadilan kepada semua pihak sehingga tujuan karyawan maupun sasaran organisasi atau perusahaan sama-sama tercapai dengan baik.
Yang berikutnya jenis kompensasi terdapat 3. Yang pertama, employee based pay, yaitu penerimaan gaji pokok atau uang untuk melakukan pekerjaan mereka. Artinya, yaitu karyawan terus menerima gaji pokok selama mereka tetap dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, cost of living adjustment, yaitu penyesuaian gaji atau upah tahunan untuk mengimbangi perubahan daya beli yang diukur dengan indeks harga konsumen. Yang ketiga, seniority pay, yaitu reward untuk masa jabatan atau jangka waktu lamanya karyawan menjadi anggota dalam perusahaan yang secara eksplisit meningkat dari gaji dasar. Yang berikutnya, performa based pay, yaitu diatur oleh seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan. Untuk memaksimalkan tujuan perusahaan, pentingnya untuk menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja. Yang berikutnya, merit pay, yaitu kenaikan gaji yang ditambahkan ke gaji pokok karyawan didasarkan oleh tingkat kerja. Oke, baik. Selanjutnya adalah studi kasus yang akan saya sampaikan. Next. Perusahaan pembuat gadget ternama Apple Inc. akan membagikan kompensasi atau bonus kepada karyawan toko sebesar $1.000 atau 14,2 juta rupiah untuk karyawannya. Apresiasi yang telah dilakukan Apple Inc. adalah bagian dari upaya karyawan dalam mengembalikan operasi retail ke jalurnya, yaitu penjualan pra-pandemi. Langkah ini juga untuk menghindari ketatnya persaingan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Perusahaan pembuat iPhone memberikan bonus kepada karyawannya. Besaran bonus yang diterima berbeda sesuai lama masa kerja. Karyawannya yang telah dipekerjakan sebelum 31 Maret mendapatkan bonus full senilai $1.000. Para pekerja yang bergabung setelahnya menerima $500 atau bisa dikonversikan menjadi 7,1 juta rupiah. Next. Kesimpulannya, kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi perusahaan kepada karyawannya yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan mempekerjakan dan mempertahankan karyawan bagi organisasi ataupun juga perusahaan. Kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi atau perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Kompensasi yang tidak baik dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi, dan juga kepuasan kerja karyawan. Bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial itu keluar dari perusahaan. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan memanfaatkannya secara maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Semakin banyak pegawai yang diberi kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak pula karyawan yang berprestasi sangat tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran biaya untuk kerja yang tidak perlu yang diakibatkan oleh kurang efisien dan efektivitasnya kerja. Dengan demikian, pemberian kompensasi dapat menjadikan penggunaan SDM secara lebih efisien dan juga lebih efektif. Next. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf ada salah kata atau salah penyampaian materi. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.